Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih bersama saya Bobi Agustian, dosen Teknik Informatika Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan mata kuliah jaringan komputer, yaitu pertemuan 18 dengan tema operasional. Setelah melihat video pembelajaran ini, diharapkan teman-teman mahasiswa dan mahasiswi mampu memahami tentang operasional jaringan dan kemudian mampu memahami manajemen jaringan yang baik. Yang pertama, memahami operasional jaringan. Dalam operasional jaringan ada beberapa hal yang perlu dipahami. Di antaranya adalah yang pertama yaitu operasional jaringan itu sendiri. Setelah implementasi selesai dan jaringan sudah berjalan, langkah selanjutnya tinggal mengelola operasional jaringan tersebut. Bisa dibilang ini merupakan tugas berat seorang administrator jaringan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, operasional merujuk pada kegiatan pengelolaan atau pemeliharaan jaringan untuk keberlangsungan organisasi dan jaringan itu sendiri. Kemudian tugas-tugas sebagai seorang administrator jaringan. Yang pertama adalah upgrade perangkat. Jadi administrator jaringan harus selalu terlibat dalam mengambil keputusan untuk pembelian perangkat baru. Mengusahakan selalu memilih perangkat yang ramah terhadap jaringan seperti network ready printer. Berikutnya adalah konfigurasi. Setiap ada perangkat baru yang ditambahkan ke dalam jaringan, tugas administrator jaringan adalah memikirkan bagaimana perubahan konfigurasi kabel, menentukan komputer name untuk komputer baru, bagaimana mengintegrasikan komputer baru tersebut ke dalam sistem keamanan yang ada, dan masih banyak lainnya. Berikut adalah mengupgrade software. Kadangkala network operating system atau NOS yang digunakan akan mendapat versi baru dari vendor, contohnya Microsoft. Kita harus menentukan apakah fitur baru di versi tersebut cukup menguntungkan untuk diimplementasikan. Biasanya hal tersulit dalam upgrade ke versi baru ini adalah menentukan jalur migrasinya. Dengan kata lain, bagaimana mengupgrade keseluruhan jaringan ke versi terbaru dan meminimalkan gangguan jaringan selama proses berlangsung. Kemudian patch. Di antara upgrade, Microsoft dan vendor lain sering mengeluarkan patch dan service pack yang mengatasi permasalahan kecil pada sistem operasi server. Sebagian besar patch memperbaiki celah keamanan yang ditemukan oleh hacker. Seluruh patch yang sudah dirilis akan digabungkan ke dalam service pack secara periodik. Kita bisa menggunakan Windows Update untuk melakukan update secara otomatis. Tetapi untuk jaringan besar, kita bisa menggunakan server yang menjalankan Windows Software Update Service atau WSUS. WSUS merupakan service atau layanan yang tersedia di Windows Server 2012 ke atas. WSUS memungkinkan administrator untuk mendistribusikan update dan patch ke seluruh komputer di jaringan. Berikutnya adalah tugas-tugas rutin. Administrator jaringan juga melakukan beberapa tugas kecil rutin seperti membackup server, mempersiapkan data lama, menambah ruang kosong pada hard drive, dan masih banyak lagi. Intinya memastikan semua berjalan lancar dan sebisa mungkin memperbaiki permasalahan sebelum pengguna menyadarinya. Kemudian backup. Backup data sangat penting untuk dilakukan. Jika terjadi sesuatu dan jaringan tidak di backup, tentunya akan banyak sekali kerugian Sebaiknya jika kita berencana, sebaiknya ada bencana, tapi kita tidak bisa memulihkan data dari backup, tentunya perusahaan juga akan mengapresiasi kita jika terjadi bencana, kemudian ada backup data,
Nah, itu kan salah satu kelebihan juga ya. Kemudian proteksi. Tugas berat lain untuk seorang administrator jaringan adalah melindungi jaringan dari tangan-tangan jahil dan perusak ya, atau hacker gitu. Termasuk di dalamnya adalah hacker, cracker gitu ya, yang berusaha menyelinap ke dalam jaringan dan virus yang bisa masuk melalui email. Nah, jadi salah satu tanggung jawab juga sebagai administrasi jaringan ya untuk keamanan. Kemudian selanjutnya adalah pembersihan ya. Tidak jarang juga pengguna menaruh file di server itu dan melupakannya begitu saja gitu ya. Hal ini terlihat sepele, namun nantinya kalau lama-kelamaan semakin banyak ya, memenuhi ruang penyimpanan pada server. Nah, tugas sebagai administrator adalah membersihkan file-file tersebut dari server ya. Sebisa mungkin mengingatkan juga kepada para user bahwa kita akan menghapus secara berkala gitu ya beberapa file dari server agar para pengguna pun bisa mengecek dulu apakah ada file yang penting atau yang masih dibutuhkan tertinggal gitu ya sebelum kita hapus. Kemudian ada juga inventaris software ya. Kita juga perlu untuk menganalisir dan mencatat software apa saja yang dipakai di jaringan ya, serta menjaga inventaris software yang tersedia. Kita tidak tahu kapan kita perlu menginstal ulang operating system atau aplikasi lama yang sudah digunakan selama bertahun-tahun. Jadi kita butuh inventaris software tersebut. Kemudian mengelola pengguna jaringan ya, bagian tersulit sebenarnya adalah mengelola jaringan, yaitu dari sisi penggunanya ya. Kita bisa dengan mudah mencari tahu apa kesalahan di komputer, tetapi tidak begitu mudah dengan manusia gitu ya. Jadi kalau manusia justru lebih sulit diprediksi ketimbang komputer. Nah, tapi ada beberapa mungkin ya saran yang dapat dilakukan untuk menghadapi dari pengguna tersebut ya. Di antaranya adalah kita bisa melatih pengguna atau user agar mengerti jaringan dan bagaimana cara menggunakannya gitu ya. Kita juga bisa menghargai mereka. Jadi jangan kita menganggap mereka orang yang bodoh gitu ya. Wajar jika mereka belum mengerti mungkin karena baru, dan kita harus menjelaskannya pelan-pelan dan juga secara baik-baik. Nah, kemudian kita membantu mereka juga dengan membuatkan semacam tutorial gitu ya, supaya si user tersebut bisa terbiasa menggunakan jaringan tersebut. Nah, kemudian berikutnya adalah kita juga harus selalu tanggap kepada pengguna ketika ada yang melapor dalam menanggapi permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam sebuah jaringan. Selanjutnya adalah pemeliharaan performa ya. Performa atau jaringan adalah salah satu hal yang selalu diperhatikan gitu ya. Jadi kita selalu ingin jaringannya cepat gitu ya, tidak lemot. Itu juga yang menyebabkan banyak administrator jaringan menghabiskan banyak waktu untuk mengoptimasi jaringan dan mencari cara agar jaringan bisa berjalan lebih cepat. Yang kedua yaitu protokol dan algoritma routing. Ya, salah satu cara untuk menaikkan performa jaringan yaitu menggunakan protokol dan algoritma routing yang tepat. Ya, ketika akan mengirim data dari host melalui router, terlebih dulu baru diteruskan hingga tujuannya oleh router. Pada dasarnya routing sama seperti soal-soal dari teori grafik gitu ya. Jadi pada gambar berikut akan menunjukkan grafik yang mempresentasikan jaringan. Anggap simpul node dari grafik ini yang dilabeli A sampai F adalah router ya. Sisi atau edge dari grafik mempresentasikan koneksi jaringan. Setiap sisi memiliki nilai biaya atau cost yang mengindikasikan keinginan untuk mengirim traffic melalui koneksi tersebut. Ya, jadi bisa dilihat di gambarnya ya. Kemudian yang ketiga, distance vector. Pada algoritma distance vector, setiap router memegang informasi jalur manakah yang paling pendek untuk mencapai segmen berikutnya, serta berapakah jaraknya. Ya, setiap router lalu saling bertukar informasi tersebut hingga semua router tahu jalur terbaik untuk setiap destinasi, dan jalur yang lebih pendek biasanya lebih sering dipilih gitu ya.
Ya, permasalahan dari algoritma ini adalah ketika ada perubahan biaya jalur karena koneksi rusak, tidak semua router langsung tahu dan prosesnya memakan waktu juga gitu ya untuk pendeteksiannya ya. Permasalahan ini disebut count to infinity. Protokol yang menggunakan algoritma ini adalah Routing Information Protocol atau RIP ya. Kemudian yang keempat adalah link state ya. Pada routing ini setiap router mengorek informasi tentang interface, bandwidth, round trip dan sebagainya, lalu saling bertukar informasi yang nantinya nilai paling stabil atau nilai yang paling efisien yang dimasukkan ke dalam routing table dan ditetapkan sebagai jalur yang akan dilalui ya. Link state advertisement atau LSA adalah pertukaran informasi mengenai state dari perangkat yang disebar ke setiap router dalam jaringan ya, menggunakan shortest path first atau SPF sebagai algoritma pengambil keputusannya. Nah, informasi LSA tersebut diatur sehingga dapat terbentuk jalur routing. Dan yang kedua adalah memahami manajemen jaringan yang baik ya. Pesatnya perkembangan jaringan TCP/IP menciptakan kebutuhan akan manajemen jaringan ya. Dalam mengelola sebuah jaringan ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Antara lainnya adalah konfigurasi perangkat, upgrade software, pemeliharaan performa, melakukan backup dan clean up, menjaga keamanan jaringan, monitoring penyelesaian permasalahan pada jaringan. Untuk memudahkan pengelolaan jaringan, kita perlu protokol yang memungkinkan kita untuk membaca serta menulis bermacam informasi di berbagai perangkat jaringan. Ya, ada beberapa protokol yang tersedia namun direkomendasikan oleh Internet Architecture Board atau IAB dalam Request for Comments atau RFC ya, adalah Common Management Information Protocol atau CMIP ya, dan Simple Network Management Protocol atau SNMP. Yang pertama adalah SNMP. Dalam prakteknya protokol manajemen jaringan yang paling banyak digunakan adalah SNMP. SNMP sendiri adalah salah satu protokol resmi yang ada di internet ya. Protokol suite buatan IETF ya, Internet Engineering Task Force ya. SNMP dipakai oleh Network Management System guna mengawasi perangkat pada jaringan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pengelolanya. Kemudian protokol SNMP yang pertama itu ada GET request ya. GET request ini adalah PDU dikirim dari manajer atau klien ke agen atau server untuk mengambil nilai suatu variabel atau satu set variabel. Kemudian yang kedua adalah protokol GET next request. PDU GET next request dikirim dari manajer ke agen untuk mengambil nilai dari variabel ya. Jadi nilai yang diambil adalah nilai objek mengikuti objek ID yang ditentukan di PDU. Protokol yang ketiga adalah get bulk request ya. PDU get bulk request dikirim dari manajer ke agen untuk mengambil data dengan jumlah yang banyak ya. Yang keempat ada set request ya. Jadi PDU set request dikirim dari manajer ke agen untuk men-set atau menyimpan ya, nilai dalam suatu variabel. Kemudian yang kelima adalah response. PDU response dikirim dari agen ke manajer sebagai respon terhadap get request atau get next request. PDU ini berisi nilai dari variabel yang diminta oleh manajer. Yang keenam ada trap ya. PDU trap disebut juga trap SNMPv2 ya, sebagai pembeda trap SNMPv1 ya, dikirim dari agent ke manajer untuk melaporkan suatu peristiwa ya, misalnya jika agent di restart ya, atau di reboot, agent akan memberitahu manajer dan melaporkan waktu restartnya atau waktu rebootnya gitu. Yang ketujuh adalah inform request. PDU inform request dikirim dari manajer ke manajer jarak jauh lain untuk mendapatkan nilai beberapa variabel dari agen yang berada di bawah kendali manajer jarak jauh tersebut. Ya, manajer jarak jauh merespon dengan PDU respon. Yang kedelapan adalah report. Ya, PDU report dirancang untuk melaporkan beberapa jenis
kesalahan antar para manajer saat ini mungkin masih belum digunakan gitu ya. Kemudian yang ketiga, pengembangan versi SNMP. Yang pertama adalah versi 1, SNMP V1 merupakan versi awal atau original dari SNMP. Ya, desain untuk versi 1 ini selesai pada tahun 1988. Ya, pada versi ini PDU yang tersedia ada 5, yaitu get request, set request, get next request, respond, dan trap. Ya. Kemudian yang versi 2, ya, ini didefinisikan oleh RFC pada tahun 1441 dan RFC 1452 ya. Perubahan dari versi 1 adalah performa, keamanan, dan komunikasi manajer ke manajer ya. Versi 2 ini juga memperkenalkan get bulk request dan get next request. Kemudian versi 3 didefinisikan di RFC 3411 dan RFC 3418 ya. Versi ini hanya menambahkan keamanan kriptografi ke dalam SNMP. Aspek keamanannya menyediakan autentikasi yang kuat ya, serta enkripsi data untuk privasi ya. Versi ketiga ini menambahkan PDU report ya. Mungkin sekian ya penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai operasional. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.